nanti saya tolong jadwalnya diberitahukan gitu, kapan luring kapan daring. Ini akan luring semua atau bagaimana ya Mbak? Untuk Kalau minggu ini daring Ibu. Minggu depan juga sepertinya daring. oh begitu, baik. Saya coba jelaskan dulu ya ke teman-teman semua berkaitan dengan apa namanya TPS yang kita lakukan. Nanti kalian nanti besok bisa langsung kerja. Bentar ya. Nah, halo semuanya, jumlahnya ada berapa orang di kelas ini? Ada 37 Ibu. Oh, baik, 37. Nggak apa-apa. Karena ini salah saya ya, kenapa baru muncul meminta sekarang gitu. Karena kan tadi saya lihat jadwalnya kok disiapkan berbeda gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita jalanin aja. Sehingga minggu depan kita nanti bisa ketemu dan bisa melaksanakan perkuliahan. Jadi saya jelaskan dulu RPS-nya ya. Ini saya dengan Bu Leni Dianti, dengan Bu Leni. Rupanya Bu Leni sekarang sedang melahirkan, jadi pertemuan pertama sampai ke 8 itu. Eh, Kemudian pembelajarannya di sini, tujuan pembelajarannya itu, saya besarin ya, biar kelihatan. Biar kalian semua tahu. Kelihatan semua? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Saya bacakan dulu ya. Tujuan mata kuliah ini memiliki keterampilan mengembangkan perangkat pembelajaran, perangkat penilaian, dan menentukan usaha preventif timbulnya masalah pengelolaan pembelajaran. Mata kuliah ini membahas tentang pengembangan perangkat pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Sekarang kan kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi nanti teman-teman akan mengembangkan berkaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian penerapan pengelolaan pembelajaran, penilaian evaluasi dalam pembelajaran matematika. Nah, nanti setelah berkaitan dengan perangkat pembelajaran, nanti kita akan bicara mengenai penilaian, ya. Kemudian dari penilaian baru topik berikutnya yaitu berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran. Pembelajaran mata kuliah ini menekankan pada penahanan konsep dan keterampilan. Jadi paham dulu dengan konsep, nanti kalian akan mengerjakan tugas-tugas ya, dalam bentuk proyek. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan direct learning, indirect learning, case-based learning, dan project based. Nah, kita lihat di sini capaian pembelajaran tidak usah, kita langsung pada bahan kajian. Pada bahan kajian di sini yang pertama nanti berkaitan dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nanti teman-teman semua coba set dulu ya permen standar nasional pendidikan tinggi yang sudah disahkan oleh pemerintah yang saat ini yaitu tahun 2022 atau tahun 2023 itu standar nasional pendidikan nasional pendidikan sudah ada, tetapi kita pada fokus 3 karena di sini berkaitan dengan standar isi yang berkaitan dengan kurikulum, kemudian standar proses, standar penilaian ya. Jadi kita bahasnya mengenai 3 standar ini. Nanti kalian semua nanti search gitu ya, mencari untuk yang pertemuan sekarang mencari bahan yang berkaitan dengan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan satu lagi adalah kurikulum merdeka. Tolong dicari bahannya. Kemudian setelah nanti mencari bahannya ini, kemudian bahan kajian yang kedua yaitu berkaitan dengan perencanaan pembelajaran matematik. Nah, kalian kan sudah belajar nih berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah, kemudian itu nanti dilihat silabusnya seperti apa, kemudian RPP-nya seperti apa. Nah, kemudian bahan ajarnya seperti apa, media pembelajarannya seperti apa. Itu ada kalau yang merdeka belajar sekarang itu Bapak dan Ibu guru belajar di uh, apa namanya ada aplikasi yang namanya PPM ya. Nanti dulu cek dulu yang namanya RPP itu seperti apa, bahan ajar seperti apa. Nah, nanti di sini teman-teman kita lihat ini dulu ya materinya. Nanti apa yang kita lakukan. Makanya
nanti di dalam perkuliahan ini lebih menekankan pada project, jadi project based learning. Jadi kalian mengembangkan masing-masing, ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penilaian kelas. Penilaian kelas di sini nanti bicara mengenai prinsip-prinsip dan strategi penilaian di kelas, kemudian teknik penilaian autentik, kemudian pengembangan instrumen autentik, gitu ya. Nah, autentik yang dimaksud di sini nanti kita fokus pada tes tes instrumen tes. Karena instrumen non tes yaitu saya minta dikembangkan di S2. Jadi kita bagi. Kemudian pengolahan kelas dan pembelajaran matematik, yaitu pengolahan kelas, dan pengolahan kelas. Ini pengertian konsep pengolahan kelas. Ini yang berikutnya ini ada pengolahan pengajaran, kemudian yang saya ada usaha preventif masalah pengolahan kelas. Nah, kita lihat di sini untuk teknik penilaian yang saya gunakan yaitu rupanya saya hanya meminta nanti akan ada UTS kaitannya dengan konsep yang kalian nanti pahami atau tidak, karena rupanya di sini ada UTS ya. UTS dan UAS itu berupa project ya. Jadi nanti kalau saya buat project, jadi UTS-nya itu tidak berkaitan dengan tes tertulis, tetapi UTS-nya berkaitan dengan project. Jadi project untuk yang disampaikan yang pertama nanti mengembangkan suatu perangkat pembelajaran, UTS kedua yang mengembangkan suatu perangkat penilaian dengan instrumennya. Nah, nanti di sini ada penilaiannya, jadi penilaiannya baik penilaian dari proyek tersebut tentu saja masuk ke dalam penilaian produk atau hasil yang kalian sudah kembangkan. Kemudian nanti ada presentasi, kemudian juga ini naskah nggak usah nih, ya. Kemudian di sini ada rubrik penilaian produk dan juga ada sikap. Jadi kaitan dengan produk yang kalian kembangkan, kemudian nanti presentasi, kemudian juga saya akan melihat berkaitan dengan rubrik kinerja di sini presentasi ya. Nah, kalau kita lihat nanti kinerjanya itu dibagi, yaitu nanti kinerjanya 10%, pada waktu presentasi nilainya 10%, kemudian partisipasi aktif juga 10%, kemudian saya akan melihat portfolio di sini, yaitu nanti tugas-tugas yang diberikan kepada teman-teman nanti dikumpulkan jadi satu, itu tugasnya 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 30%. Kalau tugas mandiri ini biasanya teman-teman diminta untuk mempelajari kaitan dengan materi yang ada. Nanti ditambah dengan kinerja pada dasarnya tugas mandiri ditambah presentasi itu 30%. Jadi 30%, partisipasinya 10%. Ya. Nah, sekarang gini. Jadi yang pertama nanti kalian untuk yang pertemuan pertama saya minta kalian untuk mencari dulu standar isi, standar proses dan standar penilaian. Nah, tolong dipelajari, kemudian tolong besok dibagi ya. Ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti tolong dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Kelompok 1 yaitu berkaitan dengan standar penilaian. Nanti saya bagi aja kelompoknya. Ya, nanti akan saya tuliskan. Jadi kelompok 1 aja dulu siap-siap untuk mempresentasikan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang sudah ada. Kemudian kelompok 2, di sini juga tentang materi. Nanti tolong pelajari apa yang dinamakan dengan kurikulum merdeka. Gitu ya, di kelompok 2, jadi presentasi berkaitan dengan kurikulum merdeka. Seperti apa sih supaya kita nanti semua bisa mempelajari kurikulum merdeka itu seperti apa. Yang nomor 3 nanti saya akan pertama misalnya saya menjelaskan mengenai RPP itu. RPP itu seperti apa gitu ya. Kemudian langsung teman-teman mengerjakan project based learning. Project based learning yang pertama yaitu menyusun RPP. Kemudian masih proyek yang pertama, tahap yang kedua yaitu menyusun bahan pelajar, yaitu kemudian yang berikutnya itu proyek yang untuk tahap bukan pertama ini. Tahap yang ketiga yaitu menyusun
instrumen. Jadi menyusun media pembelajaran dan LKPD berbasis HOT. Saya mintanya berbasis ya. Kemudian RPP-nya itu juga mintanya saya dengan berbasis project based learning dan problem based learning. Nanti saya tuliskan ya. Ya. Kemudian untuk LKPD kalau kemudian untuk berikutnya kan sudah mengembangkan RPP, media pembelajaran, RPP, kemudian media pembelajaran dan LKPD, ya, LKPD berbasis host. Kemudian nanti saya minta akhirnya kalian mempresentasikan hasil proyeknya masing-masing. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada penilaian otentik. Nah, nanti ini dibagi lagi, teman-teman nanti akan membuat PPT lagi dibagi kelompok. Nanti saya minta kelompoknya ya. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tahap pengembangan instrumen, kemudian validitas reliabilitas instrumen, dan analisis butir. Ini materinya lebih dahulu berkaitan dengan konsep materinya. Kemudian ada juga nanti di sini ada penilaian otentik itu dibagi menjadi penilaian kinerja itu apa, penilaian portofolio apa, penilaian diri apa, teman sejawat itu apa, dan selanjutnya berkaitan dengan pengembangan instrumen tes di sini, Pak. Ini tes ya, karena saya harus batasi tes. Nah, ini jadi setelah proyek yang pertama di pertemuan 9 dan 10 masih materi. Kemudian nanti pertemuan 11 sampai dengan pertemuan 15 gitu ya, sampai dengan pertemuan 14 kalian mengerjakan proyek. Proyeknya di sini tentu saya minta di sini kalian mengembangkan suatu instrumen tes, bukan instrumen tes non-tes. Tes yang ada di S2. Jadi pengembangan instrumen tes. Tapi pengembangan instrumen tesnya bukan tes yang biasa ya, tetapi yang saya minta adalah tes yang dalam bentuk literasi, dalam bentuk hot aerodynamic skill. Jadi memang berbeda seperti nanti kalian bisa lihat dari ANBK, ANBK yang sudah dilaksanakan sekarang. Kemudian kalau sudah pertama nanti ini ada tahapannya gitu. Nanti saya kirim ya RPP-nya ke ke masing-masing teman-teman gitu ya. Tahap pertama itu menyusun instrumen tes. Menyusun kisi-kisi ya. Kisi-kisi instrumen tes. Ya, dan butirnya ya. Dan butirnya. Kemudian nanti di pertemuan 11, pertemuan 12 akan ketemu oleh saya juga. Nanti kita validasi secara bersama-sama berkaitan dengan butir-butir yang kalian sudah kembangkan. Kemudian nanti memperbaiki. Setelah itu di pertemuan ke-13 kalian memvalidasi instrumen tersebut kepada pakar atau panel. Ya. Kalau udah oke, diperbaiki, nanti kalian pergi ke sekolah untuk mengambil data. Ya, untuk validasi empirik ke anak-anak. Nah, setelah itu baru menganalisis nanti setelah datanya sudah ada nanti kalian menganalisis hasil ya. Jadi kalau kita lihat itu ada dua proyek, yaitu proyek yang pertama yaitu mengembangkan perangkat pembelajaran lengkap, perangkat yang kedua mengembangkan penilaian.
Yang ketiga, yang ke-14 nanti baru masuk materi pengelolaan kelas sama 15 ya. Seperti itu. Nanti hari pertemuan 16 itu kalian semua mempresentasikan proyeknya. Ada pertanyaan? Oke. Jadi dalam materi PPEP, jadi perencanaan pengelolaan dan evaluasi pembelajaran, kalian di sini kita menggunakan metode project based learning, model project based learning. Yang pertama nanti pahaman konsep dulu, yang kaitan dengan perangkat pembelajaran dan lainnya. Kemudian melakukan project. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan suatu kalian semua memahami konsep dulu yang berkaitan dengan penilaian langsung project. Nah, baru yang berikutnya adalah pengelolaan. Pertemuan 1 sampai pertemuan 8 nanti saya, nanti selanjutnya pertemuan berikutnya oleh Bu Eni. Berikut. Ada pertanyaan? Saya bagi dulu ya. Saya bagi dulu materi apa saja yang nanti kalian harus siapkan. Kemudian nanti dipresentasikan oleh kalian, siapkan itu. Ya, karena kan penilaian portofolionya tadi 30% ya. Nanti disiapkan. Saya mintanya tugasnya di sini bukan tugasnya mandiri, tapi tugasnya secara berkelompok. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ya, Ibu. Untuk kelompoknya berapa orang, Ibu? Jumlahnya ada 37, berarti satu kelompok bisa dibagi berapa ya? 3, kalau satu kelompok itu 5 orang, kalau dibagi jadi berapa? Jadi ada yang 4, ada yang 5 ya. Ya, Ibu. Berarti sekitar 7 kelompok. Atau kalau enggak 39 ya. 37 bagi 4 aja, berarti 9 kelompok, jadi ada satu kelompok yang 5 orang. Gitu aja ya. Oke, Bu. Saya kira itu nanti PPT-nya saya kasih, RPS-nya saya kasih ke kalian, supaya kalian tahu apa yang dipelajari. Nanti kemudian saya bagi tugas presentasinya. Selain kelompok, kemudian ada tugas presentasi untuk materi. Ya, Ya, baik, Ibu. baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Halo? Minggu depan saya masih luring atau gimana? Minggu depan jadwalnya daring, Ibu. Baik, jaring. Nanti kayak dikasih tahu 1 minggu sebelumnya ya, seperti luring atau daring ya. Ya, Kalau baik, misalnya Ibu. saya nggak bisa luring di sana, saya nanti minta luring di Pasca ya. Tapi 37 nggak ada tempatnya ya. Di Pasca itu cukupnya cuma 20 orang. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Sepertinya cukup, Ibu. Baik, kalau gitu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya kirim ke Mbak ya. Yang tadi WA saya kan ya. Ya, Ibu, saya. Ya, nanti saya kirim PPT-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Waalaikumsalam. absen pertemuan pertama ya, Mbak. Ya, Ibu, siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.